Baik, cukup ya, rekan-rekan. Terima kasih, dikeluarkan kembali. Oke. Baik, rekan-rekan sudah siap? Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Wakapolda Metro Jaya, Bapak Brigjen Polisi Dr. Suyudi Aryaseto SIK. Kami dalam hal ini Polda Metro Jaya juga didampingi oleh Badan POM ya, sebagai ahli madya Bapak Mahfud. Rekan-rekan Polda Metro Jaya konsisten dan komitmen terkait dengan narkotika, kemudian juga izin edar obat yang ilegal ya. Konsistensi ini tentunya menjadi bagian daripada komitmen Polda Metro Jaya untuk terus mengungkap, membuat bagaimana wilayah hukum Polda Metro Jaya baik di DKI maupun aglomerasi ini terbebas dari bahaya narkoba. Ya. Rekan-rekan, pada hari ini tepatnya hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, Polres Metro Jakarta Barat juga kemarin juga Polda Metro Jaya dari Direktorat Reserse Kriminal Narkoba telah mengungkap terkait dengan kejahatan baik narkotika maupun obat-obatan terlarang atau izin edar yang ilegal. Pengungkapan kasus ini akan disampaikan oleh Bapak Wakapolda Metro Jaya, yaitu terkait dengan pengungkapan peredaran obat ilegal jaringan internasional yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Wakapolda Metro Jaya. Dan untuk waktu serta tempat kami persilakan kepada Bapak Wakapolda Metro untuk menyampaikan terkait pengungkapan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Kami persilakan Bapak. Untuk tersangkanya dulu ya, setelah tersangka dihadirkan kemudian kami keluarkan kembali. Baik, cukup ya rekan-rekan. Terima kasih, dikeluarkan kembali. Oke. Untuk tersangkanya dulu ya. Setelah tersangka dihadirkan, kemudian kami keluarkan kembali. Baik, cukup ya rekan-rekan. Terima kasih, dikeluarkan kembali. Oke. Baik, rekan-rekan sudah siap? Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Wakapolda Metro Jaya, Bapak Brigjen Polisi Dr.
Siyudi Seto SIK. Kami dalam hal ini Polda Metro Jaya juga didampingi oleh Badan POM ya, sebagai ahli madya Bapak Mahfud. Rekan-rekan Polda Metro Jaya konsisten dan komitmen terkait dengan narkotika, kemudian juga izin edar obat yang ilegal. Ya. Konsistensi ini tentunya menjadi bagian daripada komitmen Polda Metro Jaya untuk terus mengungkap, membuat bagaimana wilayah hukum Polda Metro Jaya baik di DKI maupun aglomerasi ini terbebas dari bahaya narkoba. Ya. Rekan-rekan, pada hari ini tepatnya hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, Polres Metro Jakarta Barat juga kemarin juga Polda Metro Jaya dari Direktorat Reserse Kriminal Narkoba telah mengungkap terkait dengan kejahatan baik narkotika maupun obat-obatan terlarang atau izin edar yang ilegal. Pengungkapan kasus ini akan disampaikan oleh Bapak Wakapolda Metro Jaya, yaitu terkait dengan pengungkapan peredaran obat ilegal jaringan internasional yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Wakapolda Metro Jaya. Dan untuk waktu serta tempat kami persilakan kepada Bapak Wakapolda Metro untuk menyampaikan terkait pengungkapan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Kami persilakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Baik, yang saya hormati di Res Narkoba Polda Metro Jaya, Bapak Kabid Humas, Kapolres Jakarta Barat, dan Bapak Mahmud Espohan dari BPOM, rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang tak henti-hentinya berikan kita nikmat sehat dan juga keberkahan sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka press release tadi disampaikan oleh Bapak Kabid Humas untuk menyampaikan pengungkapan ya, peredaran obat ilegal jaringan internasional India, Singapura, Indonesia oleh jajaran Sat Narkoba Polres Jakarta Barat. Saya sampaikan bahwa pengungkapan ini dilakukan oleh anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 pukul 22, TKP penangkapan di gudang yang beralamat di Jalan Kedoya Raya ya, nomor 3 Kedoya Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dengan tersangka yang pertama adalah saudara KHK alias Acu ya, usia 55 tahun, yang bersangkutan ini berperan sebagai yang membantu ya, atau turut serta memasukkan obat-obat ini ya, dari luar negeri ke Indonesia, dan juga yang bersangkutan menyiapkan tempat ya. Yang kedua adalah saudara AK ya, usia 38 tahun. Nah, yang bersangkutan berperan sebagai pemilik ya, daripada barang bukti ini, obat ilegal yang dipesan dari India untuk dikirim ke Indonesia ya. Yang ketiga adalah saudara AAM ya, laki-laki 38 tahun, ini juga berperan membantu memasarkan ya, obat-obat ini, kemudian juga mengemas ulang obat-obat ilegal ini. Kemudian untuk modus operandinya adalah memasukkan obat-obat ilegal ya, dengan jenis tramadol dan heximer ya, tanpa izin edar dari negara India, melalui transit di Singapura, lalu dibawa ke Indonesia dan kemudian di packing atau dikemas ya, menjadi siap edar di salah satu ruko di kawasan Kedoya, Jakarta Barat dengan menggunakan kapal laut ya.
Barang bukti yang berhasil diamankan adalah yang pertama jenis tramadol. Ya, jumlahnya ada 28.300 biji ya, atau butir ya. Kemudian untuk heximer ini jumlahnya yang berhasil diamankan 9.098.000 butir. Ya, jadi totalnya ada 37.418.000 butir. Ya, jadi ini ditafsir harganya ya, mencapai 497 miliar 584 juta. Ya, dapat menyelamatkan anak bangsa sejumlah 37.418.000 jiwa. Ya, ini kalau sampai beredar ya, ini akan membawa korban ya, anak-anak bangsa, dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang mungkin melawan hukum ya, seperti yang terjadi di beberapa wilayah ya, adanya tawuran, adanya begal yang ditangkap oleh para Kapolres di jajaran wilayah Polda Metro Jaya. Itu banyak yang mengkonsumsi obat-obat jenis ini ya, tramadol dan heximer ini ya, karena setelah ditangkap oleh wilayah dilakukan tes urin ya, dan juga interogasi, mereka mengakui mereka mengkonsumsi ini ya, tramadol dan heximer ini. Kemudian menjadi tertrigger ya, sikapnya menjadi berani, nekat, sehingga melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melawan hukum. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana pengungkapan ini? Tentunya ini diawali dari hasil kegiatan patroli dan cipta kondisi yang dilakukan oleh Polres Jakarta Barat ya, dan mengamankan beberapa pemuda yang tadi saya sampaikan, kemudian melakukan tawuran. Dari situ dilakukan interogasi mendalam dan ternyata mengkonsumsi obat-obat seperti ini, sehingga Polres Jakarta Barat melakukan pendalaman dan berhasil mengungkap ini. Nah, jadi penangkapan ini amatlah sangat penting untuk kita ya, khususnya Polda Metro Jaya dan jajaran, untuk dapat menekan angka kriminalitas khususnya tawuran dan pembegalan di jalan ya. Nah, sedikit saya ulas. Jadi pada hari Kamis ya, pada tanggal 13 April 2023 pada pukul 22 ya, tim berhasil menggeledah ya, kemudian melakukan pemeriksaan di gudang yang beralamat di Kedoya Raya. Kemudian diamankanlah seorang laki-laki ya, yang bernama KHK tadi, alias Acu ya. Nah, ini sebagai tersangka pertama. Kemudian dari situ dikembangkan ya oleh tim, kemudian berhasil lagi mengungkap saudara AK ya, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 di sebuah rumah di daerah Sunter ya, Jakarta Utara. Kemudian dikembangkan lagi oleh tim dan berhasil lagi menangkap satu lagi pelaku, yaitu saudara AM ya, di sebuah apartemen di daerah Kelapa Gading ya, Jakarta Utara. Nah, jadi berdasarkan pengakuan dari ketiganya ini ya, obat-obat ini berasal dari negara India ya, kemudian masuk ke Indonesia ya, bertahap dari bulan Desember 2021 itu sudah masuk ya, hingga akhir 2022 melalui kargo atau ekspedisi kapal ya, dari India yang transit di Singapura, kemudian sampai ke Indonesia. Nah, hingga saat ini diamankan oleh Polres Jakarta Barat ya, dan dilakukan pemeriksaan yang mendalam ya. Kemudian dari Polres mengarahkan para pelaku ini kepada Undang-Undang Kesehatan ya, pasal 196 Jungto, pasal 98 ayat 2 dan 3 ya, Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan
pasal 197 Jungto, pasal 106 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Baik, jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Polda Metro Jaya, mohon izin Bapak Wakapolda Metro Jaya, sedikit kami tambahkan bahwa pengungkapan peredaran obat berbahaya jaringan internasional ini berawal dari kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh Polres Metro Jakarta Barat, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolda, ketika kami mengamankan beberapa orang yang terlibat dalam aksi tawuran dan juga penganiayaan. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan tes urin, dan ada di antara orang-orang kita amankan tersebut positif mengkonsumsi obat keras yang mengandung benzo. Benzo ini kandungan yang ada di dalam obat-obat ilegal ini, baik itu tramadol maupun heximer. Kemudian kita lakukan pendalaman dan menginterogasi dari mana mereka mendapatkan barang-barang ini. Kemudian saya perintahkan Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat beserta tim untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman, dan berhasil diamankan satu orang yang awalnya BB-nya tidak begitu banyak, hanya kurang lebih sekitar 10 butir. Nah, kemudian dilakukan pendalaman, ternyata di lokasi tempat tersangka pertama diamankan ada gudang penyimpanan obat-obat keras ilegal ini, dan ditemukanlah barang bukti sebanyak 37.410.000 butir. Nah, kemudian kami kembangkan dan didapatkan 2 pelaku lainnya, dan sekarang saat ini kita sedang melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap datangnya barang-barang ilegal ini dari negara asalnya. Sedang kita runtut berangkat dari India, kemudian transit di Singapura, dari Singapura kemudian dibawa ke Indonesia, di Indonesia di mana berlabuhnya, kemudian pihak-pihak mana saja yang berkontribusi terhadap masuknya barang-barang ilegal ini sedang dilakukan pendalaman, dan sedang kita lakukan upaya-upaya penyelidikan lanjutan, dan tidak menutup kemungkinan mungkin akan ada beberapa pihak-pihak yang terlibat di dalam aktivitas kegiatan pemasukan barang-barang ilegal ini untuk kita kembangkan lebih lanjut. Sehingga memang kita sepakat yang tadi disampaikan oleh Bapak Kabid Humas bahwa kita akan tetap terus melakukan upaya-upaya penindakan dan pemberantasan terhadap peredaran obat-obat berbahaya yang beredar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Karena memang dampak yang ditimbulkan sangat-sangat berbahaya sekali, terutama bagi para kelompok-kelompok pemuda yang terbukti sudah kita amankan beberapa orang mengkonsumsi barang-barang ilegal ini atau obat-obat berbahaya ini, dan menjadi pemicu terjadinya tindak pidana yang lain, apakah itu tawuran, penganiayaan, bahkan sampai ada yang mengakibatkan matinya orang. Sehingga dengan upaya pengungkapan yang sudah kita lakukan ini diharapkan bisa mereduksi ataupun mengeliminir atau mencegah terjadinya potensi gangguan Kamtibmas lainnya. Demikian dapat saya sampaikan. Kami serahkan kembali ke Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, ini kami sampaikan juga dari 37.418.000 butir dengan asumsi, ulangi, 37.418.000 ini dengan asumsi apabila satu orang menggunakan 10 butir, maka kita bisa menyelamatkan 3.741.800 jiwa. Nah, tentunya asumsi ini berdasarkan pada proses-proses pengungkapan sebelumnya yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat ketika anak-anak pada fenomena tawuran ini 5 sampai dengan 10 butir setiap sekali minum, ya, pada satu dosis atau sistemnya paket. Nah, tentu ini sangat membahayakan bagi generasi muda. Tentu Dir Narkoba akan menambahkan zat atau obat dari heximer dan tramadol ini apa yang bisa membuat, apakah ini membuat rasa ketagihan atau edik dan lain-lain, nanti ditambah oleh Pak Dir Narkoba, termasuk mungkin dari
Badan POM. Untuk Badan POM kami persilakan Bapak Mahfud. Untuk tersangkanya dulu ya. Setelah tersangka dihadirkan, kemudian kami keluarkan kembali. Baik, cukup ya, rekan-rekan. Terima kasih, dikeluarkan kembali. Oke. Baik, rekan-rekan sudah siap? Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Wakapolda Metro Jaya, Bapak Brigjen Polisi Dr. Ulangi, Suyudi Aryoseto SIK. Kami dalam hal ini Polda Metro Jaya juga didampingi oleh Badan POM ya, sebagai ahli madya Bapak Mahfud. Rekan-rekan Polda Metro Jaya konsisten dan komitmen terkait dengan narkotika, kemudian juga izin edar obat yang ilegal ya. Konsistensi ini tentunya menjadi bagian daripada komitmen Polda Metro Jaya untuk terus mengungkap, membuat bagaimana wilayah hukum Polda Metro Jaya baik di DKI maupun aglomerasi ini terbebas dari bahaya narkoba. Ya. Rekan-rekan, pada hari ini tepatnya hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, Polres Metro Jakarta Barat juga kemarin juga Polda Metro Jaya dari Direktorat Reserse Kriminal Narkoba telah mengungkap terkait dengan kejahatan baik narkotika maupun obat-obatan terlarang atau izin edar yang ilegal. Pengungkapan kasus ini akan disampaikan oleh Bapak Wakapolda Metro Jaya, yaitu terkait dengan pengungkapan peredaran obat ilegal jaringan internasional yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Wakapolda Metro Jaya. Dan untuk waktu serta tempat kami persilakan kepada Bapak Wakapolda Metro untuk menyampaikan terkait pengungkapan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Kami persilakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Baik, yang saya hormati di Res Narkoba Polda Metro Jaya, Bapak Kabid Humas, Kapolres Jakarta Barat, dan Bapak Mahmud Espohan dari BPOM, rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang tak henti-hentinya berikan kita nikmat sehat dan juga keberkahan sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka press release tadi disampaikan oleh Bapak Kabid Humas untuk menyampaikan pengungkapan ya, peredaran obat ilegal jaringan internasional India, Singapura, Indonesia oleh jajaran Sat Narkoba Polres Jakarta Barat. Saya sampaikan bahwa pengungkapan ini dilakukan oleh anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 pukul 22, TKP penangkapan di gudang yang beralamat di Jalan Kedoya Raya ya, nomor 3 Kedoya Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dengan tersangka yang pertama adalah saudara KHK alias Acu ya, usia 55 tahun
yang bersangkutan ini berperan sebagai yang membantu ya atau turut serta memasukkan obat-obat ini ya dari luar negeri ke Indonesia, dan juga yang bersangkutan menyiapkan tempat. Ya, yang kedua adalah saudara AK ya, usia 38 tahun. Nah, yang bersangkutan berperan sebagai pemilik ya daripada barang bukti ini, obat ilegal yang dipesan dari India untuk dikirim ke Indonesia ya. Yang ketiga adalah saudara AAM ya, laki-laki 38 tahun, ini juga berperan membantu memasarkan ya obat-obat ini, kemudian juga mengemas ulang ya obat-obat ilegal ini. Kemudian untuk modus operandinya adalah memasukkan obat-obat ilegal ya dengan jenis tramadol dan heximer ya, tanpa izin edar dari negara India, melalui transit di Singapura, lalu dibawa ke Indonesia dan kemudian di packing atau dikemas ya menjadi siap edar di salah satu ruko di kawasan Kedoya, Jakarta Barat dengan menggunakan kapal laut ya. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah yang pertama jenis tramadol ya, jumlahnya ada 28.300 biji ya atau butir ya. Kemudian untuk heximer ini jumlahnya yang berhasil diamankan 9.098.000 butir ya, jadi totalnya ada 37.418.000 butir ya. Jadi ini ditafsir harganya ya mencapai 497 miliar 584 juta ya. Tentunya dengan tafsiran harga tersebut dapat menyelamatkan anak bangsa sejumlah 37.418.000 jiwa ya. Ini kalau sampai beredar ya, ini akan membawa korban ya anak-anak bangsa dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang mungkin melawan hukum ya, seperti yang terjadi di beberapa wilayah ya, adanya tawuran, adanya begal yang ditangkap oleh para kapolres di jajaran wilayah Polda Metro Jaya. Itu banyak yang mengkonsumsi obat-obat jenis ini ya, tramadol dan heximer ini ya, karena setelah ditangkap oleh wilayah dilakukan tes urin ya, dan juga interogasi, mereka mengakui mereka mengkonsumsi ini ya, tramadol dan heximer ini. Kemudian menjadi tertrigger ya, sikapnya menjadi berani, nekat, sehingga melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melawan hukum. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana pengungkapan ini? Tentunya ini diawali dari hasil kegiatan patroli dan cipta kondisi yang dilakukan oleh Polres Jakarta Barat ya, dan mengamankan beberapa pemuda yang tadi saya sampaikan, kemudian melakukan tawuran. Dari situ dilakukan interogasi mendalam dan ternyata mengkonsumsi obat-obat seperti ini, sehingga Polres Jakarta Barat melakukan pendalaman dan berhasil mengungkap ini. Nah, jadi penangkapan ini amatlah sangat penting untuk kita ya, khususnya Polda Metro Jaya dan jajaran, untuk dapat menekan angka kriminalitas khususnya tawuran dan pembegalan atau curas di jalan ya. Nah, sedikit saya ulas. Jadi pada hari Kamis ya, pada tanggal 13 April 2023 pada pukul 22 ya, tim berhasil menggeledah ya, kemudian melakukan pemeriksaan di gudang yang beralamat di Kedoya Raya. Kemudian diamankanlah seorang laki-laki ya, yang bernama KHK tadi, alias Acu ya. Nah, ini sebagai tersangka pertama. Kemudian dari situ dikembangkan ya oleh tim, kemudian berhasil lagi mengungkap saudara AK
ya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 di sebuah rumah di daerah Sunter, ya, Jakarta Utara. Kemudian dikembangkan lagi oleh tim dan berhasil lagi menangkap satu lagi pelaku, yaitu saudara AM, ya, di sebuah apartemen di daerah Kelapa Gading, ya, Jakarta Utara. Nah, jadi berdasarkan pengakuan dari ketiganya ini, ya, obat-obat ini berasal dari negara India, ya, kemudian masuk ke Indonesia, ya, bertahap dari bulan Desember 2021 itu sudah masuk, ya, hingga akhir 2022 melalui kargo atau ekspedisi kapal, ya, dari India yang transit di Singapura, kemudian sampai ke Indonesia. Nah, hingga saat ini diamankan oleh Polres Jakarta Barat, ya, dan dilakukan pemeriksaan yang mendalam, ya. Kemudian dari Polres mengarahkan para pelaku ini kepada Undang-Undang Kesehatan, ya, pasal 196 Jungto, pasal 98 ayat 2 dan 3, ya, Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan pasal 197 Jungto, pasal 106 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Baik, jadi itu, ya, yang bisa saya sampaikan. Polda Metro Jaya, mohon izin Bapak Wakapolda Metro Jaya, sedikit kami tambahkan bahwa pengungkapan peredaran obat berbahaya jaringan internasional ini berawal dari kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh Polres Metro Jakarta Barat, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolda, ketika kami mengamankan beberapa orang yang terlibat dalam aksi tawuran dan juga penganiayaan. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan tes urin, dan ada di antara orang-orang kita amankan tersebut positif mengkonsumsi obat keras yang mengandung benzo. Benzo ini kandungan yang ada di dalam obat-obat ilegal ini, baik itu tramadol maupun heximer. Kemudian kita lakukan pendalaman dan menginterogasi dari mana mereka mendapatkan barang-barang ini. Kemudian saya perintahkan Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat beserta tim untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman, dan berhasil diamankan satu orang yang awalnya BB-nya tidak begitu banyak, hanya kurang lebih sekitar 10 butir. Nah, kemudian dilakukan pendalaman, ternyata di lokasi tempat tersangka pertama diamankan ada gudang penyimpanan obat-obat keras ilegal ini, dan ditemukanlah barang bukti sebanyak 37.410.000 butir. Nah, kemudian kami kembangkan dan didapatkan 2 pelaku lainnya, dan sekarang saat ini kita sedang melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap datangnya barang-barang ilegal ini dari negara asalnya. Sedang kita runtut berangkat dari India, kemudian transit di Singapura, dari Singapura kemudian dibawa ke Indonesia, di Indonesia di mana berlabuhnya, kemudian pihak-pihak mana saja yang berkontribusi terhadap masuknya barang-barang ilegal ini sedang dilakukan pendalaman, dan sedang kita lakukan upaya-upaya penyelidikan lanjutan, dan tidak menutup kemungkinan mungkin akan ada beberapa pihak-pihak yang terlibat di dalam aktivitas kegiatan pemasukan barang-barang ilegal ini untuk kita kembangkan lebih lanjut. Sehingga memang kita sepakat yang tadi disampaikan oleh Bapak Kabid Humas bahwa kita akan tetap terus melakukan upaya-upaya penindakan dan pemberantasan terhadap peredaran obat-obat berbahaya yang beredar di wilayah hukum Polda Metro Jaya, karena memang dampak yang ditimbulkan sangat-sangat berbahaya sekali, terutama bagi para kelompok-kelompok pemuda yang terbukti sudah kita amankan beberapa orang mengkonsumsi barang-barang ilegal ini atau obat-obat berbahaya ini, dan menjadi pemicu terjadinya tindak pidana yang lain, apakah itu tawuran, penganiayaan, bahkan sampai ada yang mengakibatkan
matinya orang. Sehingga dengan upaya pengungkapan yang sudah kita lakukan ini diharapkan bisa mereduksi ataupun mengeliminir atau mencegah terjadinya potensi gangguan Kamtibmas lainnya. Demikian dapat saya sampaikan. Kami serahkan kembali ke Pak Kabitumas. Baik rekan-rekan, ini kami sampai juga dari 37.418.000 butir dengan asumsi, ulangi, 37.418.000 ini dengan asumsi apabila satu orang menggunakan 10 butir, maka kita bisa menyelamatkan 3.741.800 jiwa. Nah, tentunya asumsi ini berdasarkan pada proses-proses pengungkapan sebelumnya yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat ketika anak-anak pada fenomena tawuran ini 5 sampai dengan 10 butir setiap sekali minum, ya, pada satu dosis atau sistemnya paket. Nah, tentu ini sangat membahayakan bagi generasi muda. Tentu Dir Narkoba akan menambahkan zat atau obat dari heksimer dan tramadol ini apa yang bisa membuat, apakah ini membuat rasa ketagihan atau edik dan lain-lain, nanti ditambah oleh Pak Dir Narkoba termasuk mungkin dari Badan POM. Untuk Badan POM kami persilakan Bapak Mahfud. Pak Kapolres, Pak Dir. Tadi kan sudah dibilang kalau dari tahun 2021 disuplai barang ke Jakarta dari India. Nah, untuk keuntungan dari para pelaku sendiri berapa dijual per butirnya dan sasarannya apakah para remaja? Sudah bisa kami tangkap artinya berapa keuntungan dan dijual berapa di pasaran. Baik, sebenarnya sudah disebutkan tadi ada sekian, namun nanti secara teknis, namun demikian sebenarnya ini juga jangan men-trigger menjadi pasaran secara ilegal juga ya. Baik, Pak Kapolres kami persilakan. Baik, tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Bapak Wakapolda, namun kami tegaskan kembali bahwa memang 37.410.000 butir tramadol dan heksimer ini ada harganya. Jadi kalau di kalangan orang-orang yang para pelaku tawuran yang sering membeli barang-barang itu, kita berhasil mendapatkan keterangan bahwa harga per 10 butir, per 10 butir tramadol ini harganya Rp150.000. Kemudian untuk heksimer itu per 10 butir itu harganya Rp80.000. Jadi kalau kita uangkan, kita asumsikan dengan 37.410.000 butir ini, maka akan muncul angka yang tadi disampaikan oleh Pak Wakapolda 497 miliar sekian atau hampir setengah triliun. Nah, bisa dibayangkan uang sejumlah itu kalau bisa sampai barang-barang ini beredar di masyarakat, maka akan menimbulkan korban manusia yang tadi disampaikan oleh Pak Kabitumas sebanyak 3,7 juta orang. Jadi itu asumsi perhitungan uangnya. Terjawab ya? Dipasarkan di mana Pak Kapolres? Apakah melalui media sosial atau orang yang membeli datang ke pelaku langsung? Iya, kalau di pasaran bermacam-macam. Ada yang dipasarkan secara eceran langsung, ada juga yang melalui fasilitas yang tadi disampaikan, baik melalui media sosial ataupun melalui orang per orang. Yang jelas ini peruntukannya tidak untuk hal-hal lain selain untuk dipasarkan untuk kalangan-kalangan yang tadi saya sampaikan terkait dengan penyalahgunaan obat-obat ilegal. Yang lain tengah dulu ya Mbak Desti. Dari biaya cukai atau dan lain-lainnya gitu. Dan yang kedua, mereka ini beroperasi baru kali ini atau memang sudah sering berulang kali, hanya ini baru ketahuan gitu. Baik, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa pengembangan kasus ini adalah bagaimana kita bisa merunut ataupun mengetahui
pihak-pihak yang berkontribusi terhadap datangnya barang-barang ilegal ini. Yang jelas kalau memang pengakuan dari para pelaku bahwa barang-barang ini dibawa melalui ekspedisi kapal laut, berarti kan ada pihak-pihak yang ikut ataupun melakukan kegiatan pemasukan barang-barang itu. Apakah mungkin dari pihak ekspedisinya atau dari instansi yang menangani kawasan pelabuhan, itu sudah kita datakan semua. Dan sudah kita lakukan upaya-upaya pemanggilan untuk kita dalami sampai sejauh mana keterlibatan pihak-pihak tersebut. Ini sedang kami kembangkan dan sedang kita dalami. Kemudian untuk peredaran obat itu sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolda dari mulai bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022. Artinya 1 tahun lebih aktivitas kegiatan pendatangan barang-barang ilegal ini ke Indonesia sudah dilakukan kurang lebih selama 1 tahun lebih. Dan dari pengakuan tersangka pun ini belum sempat diperjualbelikan. Akan diperjualbelikan namun keburu terungkap oleh kita. Itu. Baik rekan-rekan, terima kasih. Nanti dilanjutkan Pak Dirnarkoba dan Pak Kapolres serta Badan POM. Pak Wakapolda ada kegiatan selanjutnya. Kami persilakan secara teknis nanti ditanyakan. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita ketahui semalam sudah kita lakukan langkah-langkah dan sudah disampaikan sebagaimana informasi doorstop dari Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tentu ini adalah merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya bersama-sama dengan Polres Metro Jakarta Pusat. Ya. Dalam proses ini masih berkesinambungan, berkelanjutan. Tadi malam juga sudah diturunkan tim langsung dari Polda Metro Jaya menuju ke Lampung. Ya, tentu hasilnya ini berkaitan dengan proses, kan proses ini ada waktu yang harus dijalani ya. Tentu kami berharap, berminta juga kepada seluruh teman-teman media, masyarakat menunggu. Namun pada simpulan awal sementara itu yang sudah disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ya. Tentu catatan-catatan, alat bukti yang didapat di TKP dan seluruhnya ini menjadi bagian untuk kita lakukan analisis pada proses penyidikan. Pak, untuk ada jam 9 melakukan autopsi terhadap jasad dan Ya, pelaku otopsi gimana, itu Pak? tadi kami sampaikan, sudah disampaikan ya. Otopsi ini kan suatu proses yang membutuhkan waktu ya secara saintifik. Tentu sama-sama kami berharap juga berminta kepada seluruh teman-teman media kita tunggu hasilnya. Nanti secara komprehensif kita akan sampaikan seluruhnya ya. Hasil otopsi. Prosesnya ada SOP-nya. Tentu nanti secara teknis dari Bitdokes melalui Bitdokes ya dari Polda Metro Jaya akan menanyakan kepada kedokteran forensik dalam hal di rumah sakit. Penyebab kematiannya apa Pak pelaku Pak? Terkait dengan yang kemarin Polda Lampung bilang sebelumnya kalau yang tersangka ini punya catatan residivis yaitu dengan pengerusakan lalu dengan psikologi Sumbernya? yang katanya yang semalam Pak Kabit bilang pada saat di Polsek Menteng kalau dia tuh punya riwayat gangguan jiwa yang pada saat pengerusakan DPRD lah. Sumbernya siapa ya? Sumbernya siapa? Primum semalam. Yang sumbernya? kejiwaan. Enggak, sumbernya siapa? Oh, yang Pak Hengki semalam di Enggak, Pak Polsek Hengki Menteng. tidak menyampaikan itu. Pak Hengki menyampaikan putusan-putusan itu yang pernah dilakukan tentu menjadi bagian daripada proses penyelidikan. Ya, pada proses penyelidikan ini kita akan mendalami, maka dari itu diturunkan tim yang tentunya akan berkoordinasi dengan Polda Lampung terkait untuk tadi menyimpulkan tidak ya. Jadi ada data yang didapat, kita akan lakukan analisis dan berkoordinasi dengan Polda Lampung. Pak, untuk penyebab meninggalnya pelaku Pak? Ya, semua rekan-rekan Polda Metro Jaya konsisten dan komitmen setiap pengungkapan kasus akan dilakukan secara teknis prosedur dan juga secara keilmiahan, artinya scientific crime investigation, sehingga memandukan ketiga ini menjadi bagian yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun dalam beberapa standar operating prosedur scientific ini kan membutuhkan waktu ya. Semua sudah kita sampaikan sejak awal, Pak Dirkrim langsung bersama-sama saya. Sementara ini yang kita dapatkan kemarin sudah kita sampaikan.
Tentu hasilnya nanti akan kami sampaikan lagi secara komprehensif apabila sudah ada hasilnya, dan kemudian menuju analisis terkait dengan hal-hal lain. APSI4 pun bahkan kita sudah berkolaborasi interprofesi, sudah kita kirimkan ke Polda Lampung bersama-sama dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan otopsi psikologis ya dari korban. Itu yang kita lakukan. Tapi hasilnya sekali lagi tunggu ya. Untuk senjata airsoft gunnya sendiri Pak, sama didapat senjata dari mana, Pak? itu masih kita lakukan pendalaman, ditambahkan secara forensik ya. Forensik di laboratorium forensik ini nanti akan dilakukan analisis. Dari surat dari tersangka itu kan sempat mau menyampaikan pisau ya Pak. Apakah ditemukan pisau saat di TKP atau di tas pelaku sendiri? Kemarin barang bukti secara detail sudah disampaikan ya beberapa. Tapi kan yang pas waktu di salah satu surat itu disebutkan kalau dia sempat mau berkunjung ke menyampaikan pesan kepada Kapolda. Apakah itu sempat juga ada dari pihak Polda sendiri yang mendeteksi adanya surat tersebut dari tersangka? Ya, kita tunggu ya, kita lakukan analisis. Ini kan baru kejadian kemarin, tadi malam sudah langkah-langkah yang sangat segera. Dari mulai olah TKP, Bapak Kapolda Metro Jaya pun langsung turun ke TKP ya, melihat langsung dengan segera melakukan langkah-langkah tindakan-tindakan. Dan kita sudah menyampaikan kemarin terakhir sekira pukul 18.30 sudah menyampaikan hasil awal dulu sementara. Untuk hari ini tentunya pagi hari ini kita masih menunggu hasil-hasil secara komprehensif dari seluruh forensik dan analisis dari penyelidik. Pak, untuk riwayat meninggalnya pelaku apa Pak? Tadi kita sampaikan tadi menunggu hasil dari otopsi. Pak, kalau untuk riwayat penyakit kan istri menyampaikan kalau ada asma sama jantung. Apakah ada penyakit lain juga? Itu bagian daripada keterangan verbal yang kita dapati, nanti hasil otopsi yang lebih lagi untuk mensupport bahwasannya ini secara saintifik. Ya, Pak, terkait penyalahgunaan senjata api dan airsoft gun nih Pak, itu izinnya seperti apa sih Pak? Nanti kita tunggu secara teknis, itu nanti ada fungsi lain yang tentunya harus kita tanyakan. Tapi dia asal mulanya dan itu bakal personal Pak ya? Bertindaknya personal Pak, tidak ada pihak lain yang... Sejauh ini Pak Dirkrim sudah sampaikan semalam semua ya. Saya hanya mengulang saja untuk kejadian semalam itu sudah dilakukan doorstop, press conference ya, berkaitan dengan hal ini. Langkah-langkah yang sudah dilakukan penyelidik oleh Polda Metro Jaya. Tapi penyediaan airgunnya itu bakal diselidiki di dalam siapa? Semuanya kan kita alat bukti yang ada ini menjadi bagian untuk bahan penyelidikan dan kemudian kita analisis. Ya. Cukup itu dulu kan ya. Terima kasih Pak Kabit. Untuk tersangkanya dulu ya. Setelah tersangka dihadirkan, kemudian kami keluarkan kembali. Baik, cukup ya, rekan-rekan. Terima kasih, dikeluarkan kembali. Oke. Baik, rekan-rekan sudah siap? Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Wakapolda Metro Jaya, Bapak Brigjen Polisi Dr. Ulangi, Suyudi Aryoseto SIK. Kami dalam hal ini Polda Metro Jaya juga didampingi oleh Badan POM ya, sebagai ahli madya Bapak Mahfud. Rekan-rekan Polda Metro Jaya konsisten dan komitmen terkait dengan narkotika, kemudian juga izin edar obat yang ilegal ya. Konsistensi ini tentunya menjadi bagian daripada komitmen Polda Metro Jaya untuk terus mengungkap, membuat bagaimana wilayah hukum Polda Metro Jaya baik di DKI maupun aglomerasi ini terbebas dari bahaya
narkoba. Ya. Rekan-rekan, pada hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, Polres Metro Jakarta Barat juga kemarin juga Polda Metro Jaya dari Direktorat Reserse Kriminal Narkoba telah mengungkap terkait dengan kejahatan baik narkotika maupun obat-obatan terlarang atau izin edar yang ilegal. Pengungkapan kasus ini akan disampaikan oleh Bapak Wakapolda Metro Jaya, yaitu terkait dengan pengungkapan peredaran obat ilegal jaringan internasional yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Wakapolda Metro Jaya. Dan untuk waktu serta tempat kami persilakan kepada Bapak Wakapolda Metro untuk menyampaikan terkait pengungkapan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Kami persilakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Baik, yang saya hormati di Res Narkoba Polda Metro Jaya, Bapak Kabid Humas, Kapolres Jakarta Barat, dan Bapak Mahmud Espohan dari BPOM, rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang intinya berikan kita nikmat sehat dan juga keberkahan sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka press release tadi disampaikan oleh Bapak Kabid Humas untuk menyampaikan pengungkapan peredaran obat ilegal jaringan internasional India, Singapura, Indonesia oleh jajaran Sat Narkoba Polres Jakarta Barat. Saya sampaikan bahwa pengungkapan ini dilakukan oleh anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 pukul 22. TKP penangkapan di gudang yang beralamat di Jalan Kedoya Raya, ya, nomor 3 Kedoya Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dengan tersangka yang pertama adalah saudara KHK alias Acu, ya, usia 55 tahun, yang bersangkutan ini berperan sebagai yang membantu, ya, atau turut serta memasukkan obat-obat ini, ya, dari luar negeri ke Indonesia, dan juga yang bersangkutan menyiapkan tempat. Ya, yang kedua adalah saudara AK, ya, usia 38 tahun, nah, yang bersangkutan berperan sebagai pemilik, ya, daripada barang bukti ini, obat ilegal yang dipesan dari India untuk dikirim ke Indonesia. Ya. Yang ketiga adalah saudara AAM, ya, laki-laki 38 tahun, ini juga berperan membantu memasarkan, ya, obat-obat ini, kemudian juga mengemas ulang, ya, obat-obat ilegal ini. Kemudian untuk modus operandinya adalah memasukkan obat-obat ilegal, ya, dengan jenis tramadol dan heximer, ya, tanpa izin edar dari negara India, melalui transit di Singapura, lalu dibawa ke Indonesia dan kemudian di packing atau dikemas, ya, menjadi siap edar di salah satu ruko di kawasan Kedoya, Jakarta Barat dengan menggunakan kapal laut. Ya. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah yang pertama jenis tramadol. Ya, jumlahnya ada 28.300 biji, ya, atau butir, ya. Kemudian untuk heximer ini jumlahnya yang berhasil diamankan 9.098.000 butir. Ya, jadi totalnya ada 37.418.000 butir. Ya, jadi ini ditafsir harganya, ya, mencapai 497.584 juta. Ya, tentunya dengan tafsiran harga tersebut dapat menyelamatkan anak bangsa
sejumlah 37.418.000 jiwa. Ya, ini kalau sampai beredar, ya, ini akan membawa korban, ya, anak-anak bangsa, dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang mungkin melawan hukum, ya, seperti yang terjadi di beberapa wilayah, ya, adanya tawuran, adanya begal yang ditangkap oleh para Kapolres di jajaran wilayah Polda Metro Jaya itu banyak yang mengkonsumsi obat-obat jenis ini, ya, tramadol dan heximer ini, ya, karena setelah ditangkap oleh wilayah dilakukan tes urin, ya, dan juga interogasi, mereka mengakui mereka mengkonsumsi ini, ya, tramadol dan heximer ini, kemudian menjadi tertrigger, ya, sikapnya menjadi berani, nekat, sehingga melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melawan hukum. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana pengungkapan ini? Tentunya ini diawali dari hasil kegiatan patroli dan cipta kondisi yang dilakukan oleh Polres Jakarta Barat, ya, dan mengamankan beberapa tawuran. Dari situ dilakukan interogasi mendalam dan ternyata mengkonsumsi obat-obat seperti ini, sehingga Polres Jakarta Barat melakukan pendalaman dan berhasil mengungkap ini. Nah, jadi penangkapan ini amatlah sangat penting untuk kita, ya, khususnya Polda Metro Jaya dan jajaran, untuk dapat menekan angka kriminalitas khususnya tawuran dan pembegalan atau curas di jalan, ya. Nah, sedikit saya ulas. Jadi pada hari Kamis, ya, pada tanggal 13 April 2023 pada pukul 22, ya, tim berhasil menggeledah, ya, kemudian melakukan pemeriksaan di gudang yang beralamat di Kedoya Raya. Kemudian diamankanlah seorang laki-laki, ya, yang bernama KHK tadi, alias Acu, ya. Nah, ini sebagai tersangka pertama. Kemudian dari situ dikembangkan, ya, oleh tim. Kemudian berhasil lagi mengungkap saudara AK, ya, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 di sebuah rumah di daerah Sunter, ya, Jakarta Utara. Kemudian dikembangkan lagi oleh tim dan berhasil lagi menangkap satu lagi pelaku, yaitu saudara AM, ya, di sebuah apartemen di daerah Kelapa Gading, ya, Jakarta Utara. Nah, jadi berdasarkan pengakuan dari ketiganya ini, ya, obat-obat ini berasal dari negara India, ya, kemudian masuk ke Indonesia, ya, bertahap dari bulan Desember 2021 itu sudah masuk, ya, hingga akhir 2022 melalui kargo atau ekspedisi kapal, ya, dari India yang transit di Singapura, kemudian sampai ke Indonesia. Nah, hingga saat ini diamankan oleh Polres Jakarta Barat, ya, dan dilakukan pemeriksaan yang mendalam, ya. Kemudian dari Polres mengarahkan para pelaku ini kepada Undang-Undang Kesehatan, ya, pasal 196 Jungto, pasal 98 ayat 2 dan 3, ya, Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan pasal 197 Jungto, pasal 106 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Baik, jadi itu, ya, yang bisa saya sampaikan. Polda Metro Jaya, mohon izin Bapak Wakapolda Metro Jaya, sedikit kami tambahkan bahwa pengungkapan peredaran obat berbahaya jaringan internasional ini berawal dari kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh Polres Metro Jakarta Barat, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolda, ketika kami mengamankan beberapa orang yang terlibat dalam aksi tawuran dan juga penganiayaan. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan tes urin, dan ada di antara orang-orang kita amankan tersebut
positif mengkonsumsi obat keras yang mengandung benzo. Benzo ini kandungan yang ada di dalam obat-obat ilegal ini, baik itu tramadol maupun heximer. Kemudian kita lakukan pendalaman dan menginterogasi dari mana mereka mendapatkan barang-barang ini. Kemudian saya perintahkan Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat beserta tim untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman, dan berhasil diamankan 1 orang. Yang awalnya BB-nya tidak begitu banyak, hanya kurang lebih sekitar 10 butir. Nah, kemudian dilakukan pendalaman, ternyata di lokasi tempat tersangka pertama diamankan ada gudang penyimpanan obat-obat keras ilegal ini, dan ditemukanlah barang bukti sebanyak 37.410.000 butir. Nah, kemudian kami kembangkan dan didapatkan 2 pelaku lainnya, dan sekarang saat ini kita sedang melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap datangnya barang-barang ilegal ini dari negara asalnya. Sedang kita runtut berangkat dari India, kemudian transit di Singapura, dari Singapura kemudian dibawa ke Indonesia, di Indonesia di mana berlabuhnya, kemudian pihak-pihak mana saja yang berkontribusi terhadap masuknya barang-barang ilegal ini sedang dilakukan pendalaman, dan sedang kita lakukan upaya-upaya penyelidikan lanjutan, dan tidak menutup kemungkinan mungkin akan ada beberapa pihak-pihak yang terlibat di dalam aktivitas kegiatan pemasukan barang-barang ilegal ini untuk kita kembangkan lebih lanjut. Sehingga memang kita sepakat yang tadi disampaikan oleh Bapak Kabid Humas bahwa kita akan tetap terus melakukan upaya-upaya penindakan dan pemberantasan terhadap peredaran obat-obat berbahaya yang beredar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Karena memang dampak yang ditimbulkan sangat-sangat berbahaya sekali, terutama bagi para kelompok-kelompok pemuda yang terbukti sudah kita amankan beberapa orang mengkonsumsi barang-barang ilegal ini atau obat-obat berbahaya ini, dan menjadi pemicu terjadinya tindak pidana yang lain, apakah itu tawuran, penganiayaan, bahkan sampai ada yang mengakibatkan matinya orang. Sehingga dengan upaya pengungkapan yang sudah kita lakukan ini diharapkan bisa mereduksi ataupun mengeliminir atau mencegah terjadinya potensi gangguan Kamtibmas lainnya. Demikian dapat saya sampaikan. Kami serahkan kembali ke Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, ini kami sampaikan juga dari 37.418.000 butir dengan asumsi, ulangi, 37.418.000 ini dengan asumsi apabila 1 orang menggunakan 10 butir, maka kita bisa menyelamatkan 3.741.800 jiwa. Nah, tentunya asumsi ini berdasarkan pada proses-proses pengungkapan sebelumnya yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat ketika anak-anak pada fenomena tawuran ini 5 sampai dengan 10 butir setiap sekali minum, ya, pada 1 dosis atau sistemnya paket. Nah, tentu ini sangat membahayakan bagi generasi muda. Tentu Dir Narkoba akan menambahkan zat atau obat dari heximer dan tramadol ini apa yang bisa membuat, apakah ini membuat rasa ketagihan atau edik dan lain-lain, nanti ditambah oleh Pak Dir Narkoba, termasuk mungkin dari Badan POM. Untuk Badan POM kami persilakan Bapak Mahfud. Pak Kapolres, Pak Dir. Tadi kan sudah dibilang kalau dari tahun 2021 disuplai barang ke Jakarta dari India. Nah, untuk keuntungan dari para pelaku sendiri berapa dijual per butirnya, dan sasarannya apakah para remaja? Sudah bisa kami tangkap, artinya berapa keuntungan dan dijual berapa di pasaran. Baik, sebenarnya sudah disebutkan tadi ada sekian, namun nanti secara teknis, namun demikian sebenarnya ini juga jangan men-trigger menjadi pasaran secara ilegal juga ya. Baik, Pak Kapolres kami persilakan. Baik, tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Bapak Wakapolda, namun kami tegaskan kembali bahwa memang
37.410.000 butir tramadol dan eksimer ini ada harganya. Jadi kalau di kalangan orang-orang yang para pelaku tawuran yang sering membeli barang-barang itu, kita berhasil mendapatkan keterangan bahwa harga per 10 butir tramadol ini harganya Rp150.000. Kemudian untuk heksimer itu per 10 butir itu harganya Rp80.000. Jadi kalau kita uangkan, kita asumsikan dengan 37.410.000 butir ini, maka akan muncul angka yang tadi disampaikan oleh Pak Wakapolda 497 miliar sekian atau hampir setengah triliun. Nah, bisa dibayangkan uang sejumlah itu kalau bisa sampai barang-barang ini beredar di masyarakat, maka akan menimbulkan korban manusia yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas sebanyak 3,7 juta orang. Jadi itu asumsi perhitungan uangnya. Terjawab ya? Dipasarkan di mana Pak Kapolres? Apakah melalui media sosial atau orang yang membeli datang ke pelaku langsung? Iya, kalau di pasaran bermacam-macam. Ada yang dipasarkan secara eceran langsung, ada juga yang melalui fasilitas yang tadi disampaikan, baik melalui media sosial ataupun melalui orang per orang. Yang jelas ini peruntukannya tidak untuk hal-hal lain selain untuk dipasarkan untuk kalangan-kalangan yang tadi saya sampaikan terkait dengan penyalahgunaan obat-obat ilegal. Yang lain tengah dulu ya Mbak Desti. Dari dari bea cukai atau dan lain-lainnya gitu. Dan yang kedua, mereka ini beroperasi baru kali ini atau memang sudah sering berulang kali, hanya ini baru ketahuan gitu. Baik. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa pengembangan kasus ini adalah bagaimana kita bisa merunut ataupun mengetahui pihak-pihak yang berkontribusi terhadap datangnya barang-barang ilegal ini. Yang jelas kalau memang pengakuan dari para pelaku bahwa barang-barang ini dibawa melalui ekspedisi kapal laut, berarti kan ada pihak-pihak yang ikut ataupun melakukan kegiatan pemasukan barang-barang itu. Apakah mungkin dari pihak ekspedisinya atau dari instansi yang menangani kawasan pelabuhan, itu sudah kita datakan semua. Dan sudah kita lakukan upaya-upaya pemanggilan untuk kita dalami sampai sejauh mana keterlibatan pihak-pihak tersebut. Nah, ini sedang kami kembangkan dan sedang kita dalami. Kemudian untuk peredaran obat itu sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolda dari mulai bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022. Artinya 1 tahun lebih aktivitas kegiatan pendatangan barang-barang ilegal ini ke Indonesia sudah dilakukan kurang lebih selama 1 tahun lebih. Dan dari pengakuan tersangka pun ini belum sempat diperjualbelikan. Akan diperjualbelikan namun keburu terungkap oleh kita. Itu. Baik rekan-rekan, terima kasih. Nanti dilanjutkan Pak Dirnarkoba dan Pak Kapolres serta Badan POM. Pak Wakapolda ada kegiatan selanjutnya. Kami persilakan secara teknis nanti ditanyakan. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita ketahui semalam sudah kita lakukan langkah-langkah dan sudah disampaikan sebagaimana informasi doorstop dari Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tentu ini adalah merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya bersama-sama dengan Polres Metro Jakarta Pusat. Ya. Dalam proses ini masih berkesinambungan, berkelanjutan. Tadi malam juga sudah diturunkan tim langsung dari Polda Metro Jaya menuju ke Lampung. Ya, tentu hasilnya ini berkaitan dengan proses, kan proses ini ada waktu yang harus dijalani ya. Tentu kami berharap, berminta juga kepada seluruh teman-teman media, masyarakat menunggu. Namun pada simpulan awal sementara itu yang sudah disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum
Polda Metro Jaya. Ya. Tentu catatan-catatan, alat bukti yang didapat di TKP dan seluruhnya ini menjadi bagian untuk kita lakukan analisis pada proses penyidikan. Semalam katanya ada jam 9 melakukan autopsi terhadap jasad dari Ya, pelaku. otopsi itu tadi kami sampaikan, sudah disampaikan ya. Otopsi ini kan suatu proses yang membutuhkan waktu ya secara saintifik. Tentu sama-sama kami berharap juga meminta kepada seluruh teman-teman media kita tunggu hasilnya. Nanti secara komprehensif kita akan sampaikan seluruhnya ya. Hasil otopsi. Prosesnya ada SOP-nya. Tentu nanti secara teknis dari Bitdokes melalui Bitdokes ya dari Polda Metro Jaya akan menanyakan kepada kedokteran forensik dalam hal di rumah sakit. Penyebab kematiannya apa Pak pelaku Pak? Terkait dengan yang kemarin Polda Lampung bilang sebelumnya kalau yang tersangka ini punya catatan residivis yaitu dengan pengerusakan lalu dengan psikologi Sumbernya? yang semalam Pak Kabit bilang pada saat di Polsek Menteng kalau dia tuh punya riwayat gangguan jiwa yang pada saat pengerusakan DPRD lah. Sumbernya siapa ya? Sumbernya siapa? Krimum semalam. Yang kejiwaan. Enggak, sumbernya siapa? Oh, yang Pak Hengki semalam di Enggak, Pak Polsek Hengki Menteng. tidak menyampaikan itu. Pak Hengki menyampaikan putusan-putusan itu yang pernah dilakukan tentu menjadi bagian daripada proses penyelidikan. Ya, pada proses penyelidikan ini kita akan mendalami, maka dari itu diturunkan tim yang tentunya akan berkoordinasi dengan Polda Lampung terkait untuk tadi menyimpulkan tidak ya. Jadi ada data yang didapat, kita akan lakukan analisis dan berkoordinasi dengan Polda Lampung. Pak, untuk penyebab meninggalnya pelaku Pak? Ya, semua Polda, rekan-rekan Polda Metro Jaya konsisten dan komitmen setiap pengungkapan kasus akan dilakukan secara teknis prosedur dan juga secara keilmiahan, artinya scientific crime investigation, sehingga memandukan ketiga ini menjadi bagian yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun dalam beberapa standar operating prosedur scientific ini kan membutuhkan waktu ya. Semua sudah kita sampaikan sejak awal, Pak Dirkrim langsung bersama-sama saya. Sementara ini yang kita dapatkan kemarin sudah kita sampaikan. Tentu hasilnya nanti akan kami sampaikan lagi secara komprehensif apabila sudah ada hasilnya dan kemudian menuju analisis terkait dengan hal-hal lain. Apsifor pun bahkan kita sudah berkolaborasi interprofesi, sudah kita kirimkan ke Polda Lampung bersama-sama dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan otopsi psikologis ya dari itu yang kita lakukan lagi. Tapi hasilnya sekali lagi tunggu ya. Untuk senjata airsoft gunnya sendiri Pak Sama didapat senjata dari mana Pak? itu masih kita lakukan pendalaman ditambahkan secara forensik ya. Forensik di laboratorium forensik ini nanti akan dilakukan analisis. Dari surat dari tersangka itu kan sempat mau menyampaikan pisau ya Pak. Apakah ditemukan pisau saat di TKP atau di tas pelaku sendiri? Kemarin barang bukti secara detail sudah disampaikan ya beberapa. Kalau Kabit kan yang pas waktu di salah satu surat itu disebutkan kalau dia sempat mau pengen berkunjung ke menyampaikan pesan kepada Kapolda. Apakah itu sempat juga ada dari pihak Polda sendiri yang mendeteksi adanya surat tersebut dari tersangka? Ya, kita tunggu ya. Kita lakukan analisis. Ini kan baru kejadian kemarin. Tadi malam sudah langkah-langkah yang sangat segera. Dari mulai olah TKP, Bapak Kapolda Metro Jaya pun langsung turun ke TKP, ya, melihat langsung dengan segera melakukan langkah-langkah tindakan-tindakan. Yang kita sudah menyampaikan kemarin terakhir sekira pukul 18.30 sudah menyampaikan hasil awal dulu sementara. Untuk hari ini, tentunya pagi hari ini kita masih menunggu hasil-hasil secara komprehensif dari seluruh forensik dan analisis dari penyelidik. Pak, untuk riwayat meninggalnya pelaku apa Pak? Tadi kita sampaikan tadi menunggu hasil dari otopsi. Pak, kalau untuk riwayat penyakit kan istri menyampaikan kalau ada asma sama jantung. Apakah ada penyakit lain juga? Itu bagian daripada keterangan verbal yang kita dapati, nanti hasil otopsi yang lebih lagi untuk mensupport bahwasannya ini secara saintifik. Ya, Pak, kita tunggu terkait ya, penyalahgunaan sama-sama senjata api dan airsoft gun nih Pak, itu izinnya seperti apa sih Pak? ya. Nanti kita tunggu secara teknis, itu nanti ada fungsi lain yang tentunya harus kita tanyakan. Tapi dia asal mula airnya itu bakal personal Pak dikasih, ya? Bertindaknya personal Pak, tidak ada pihak lain yang Sejauh ini Pak Dirkrim sudah sampaikan semalam semua ya. Pak, terkait Saya hanya dengan mengulang itu saja untuk bakal- kejadian semalam itu sudah dilakukan doorstop, press conference ya berkaitan dengan hal ini, langkah-langkah yang sudah dilakukan penyelidik oleh Polda Metro Jaya. Tapi penyediaan airgunnya itu bakal diselidiki di dalam siapa? Semuanya kan kita alat bukti yang ada ini menjadi bagian untuk bahan penyelidikan dan kemudian kita analisis. Ya.
Cukup itu dulu kan ya. Terima kasih Pak Kabit. Untuk tersangkanya dulu ya. Setelah tersangka dihadirkan, kemudian kami keluarkan kembali. Baik, cukup ya, rekan-rekan. Terima kasih, dikeluarkan kembali. Oke. Baik, rekan-rekan sudah siap? Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Wakapolda Metro Jaya, Bapak Brigjen Polisi Dr. Ulangi, Suyudi Aryo Seto, SIK. Kami dalam hal ini Polda Metro